Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami Al-Quran. Yang kita baca masih surat An-Nahl, ya, juznya juz 14, ayatnya yaitu ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaumal qiyamati yuhjihim wa yaqulu aina syuraka yalladzina kuntum tusakuna fihim qala alladzina utul ilm innal khizal yauma wasu alal kafirin. Suma yaumal kiamati, kemudian besok di hari kiamat, yuzihim, Allah itu akan menghinakan mereka, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu Allah akan menghinakan mereka. Yaitu dihinakan itu ya celaka di akhirat ya aja. Lalu Allah berfirman, wa yaqulu aina syuraka yalladzi kuntum tusakuna fihim. Mana sekutu-sekutuku, ya maksudnya patung-patung yang dulu dianggap sekutunya Allah oleh orang musyrik itu. Allah bertanya, aina syuraka yalladzina kuntum tusakuna fihim. Mana sekutu-sekutuku yang kamu dulu membela mereka dulu yang kamu itu, mereka orang-orang kafir itu memusuhi kami umat Islam dan membela patung-patung itu. Nah, itu. Allah mempertanyakan, mana sekutuku yang berupa patung-patung yang kamu bikin, yang kamu sembah, ya menjadi sekutuku itu, yang kamu jadi memusuhi kami umat Islam, memusuhi ajaran Allah, musuhi Rasul, dan kamu membela sekutu-sekutu kamu patung-patung itu. Nah, Allah bertanya begitu. Qala alladzina utul ilma. Nah, kalau orang yang sudah tahu ilmu pengetahuan tentang akan datangnya ajaran Allah melalui Rasul Muhammad itu, yang mereka mengatakan, innal khizal yauma wasu, sesungguhnya kehinaan dan keburukan besok di hari kiamat itu atas orang-orang kafir, ya pantasnya untuk orang-orang kafir. Nah, kalau yang tahu ilmu Al-Quran, dia mengatakan, jadi kehinaan dan keburukan di akhirat itu ya hanya untuk orang-orang kafir itu, orang kafir itu ya musyrik apa itu. Alladzina yatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan mereka itu oleh para malaikat, orang yang dimatikan oleh para malaikat itu loh. Zalimi dalam keadaan kafir, zalimi anfusihim, dan dia itu menganiaya diri sendiri, artinya tetap mengikuti kemusyrikan dan kekafiran. Fa'al kawus salam. Nah, mereka pada waktu itu ya menyatakan tunduk patuh pasrah diri pada Allah. Nah udah, baru dia tunduk patuh pada Allah, menyatakan pada Allah, tunduk patuh pada Allah, pasrah bongkoan pada Allah. Lalu saya mengatakan, makuna nak malu minsu, kami dulu tidak pernah berbuat kejahatan ya Allah. Ngomongnya begitu Karena dia kafir, musyrik, berbuat jahat, berserah diri pada Allah. Saya mengatakan, aku tidak pernah berbuat jahat seperti itu ya Allah. Allah menjawab, bala innallaha alim. Justru kamu itu melakukan kejahatan itu. Kok ngomong tidak melakukan? Kamu justru melakukan kejahatan. Innallaha alim. Allah itu sebenarnya tahu itu, semua persoalanmu tahu. Wong kamu sudah berbuat jahat, Allah tahu, kok kamu mengatakan tidak melakukan. Ya Allah mesti tidak bisa menerima dong. Nah, lalu menjawab, justru kamu melakukan, begitu. Bima kuntum ta'malun, apa yang kamu lakukan. Jadi Allah mengetahui, ya, innallaha alim. Allah itu maha mengetahui, bima kuntum ta'malun, apa yang kamu lakukan. Jangan ngaku-ngaku, Allah sudah tahu kamu melakukan, kok ngomong tidak melakukan. Nah, apa itu jawaban atau firman Allah pada orang macam itu? Fadkhulu ababal jahannam, maka masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam. Nah ini orang yang menipu Allah, yang mengatakan
sudah pasrah dan tidak melakukan hal jahat, padahal dia melakukan, lah sudah, karena sudah Tuhan Allah diperintahkan, fadkhulu abwaaba jahannam, masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, dan dia kekal di dalamnya, wala bi'sa maswal mutakabbirin, itulah tempat tinggal, jelek-jelek tempat tinggal bagi orang-orang yang sombong. Sombong itu ya takabur. Takabur itu merasa gede, ya. Padahal dia itu nilainya rendah di hadapan Allah, tapi sombongnya bukan main. Wa qila lil ladzina taqau madza anzala rabbukum. Lah, Allah mengatakan, dikatakan pada orang yang takwa itu, madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Tuhan padamu. Wah, kalau orang yang iman, orang yang takwa ditanya oleh Allah seperti itu, apa Allah menurunkan kepadamu? Qalu khairon, ya Allah, Allah menurunkan pada kamu yaitu kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikannya itu wujudnya ya adanya ajaran agama Islam, Rasulnya Muhammad, ya, kitab sucinya Al-Quran yang berisi petunjuk untuk berbuat baik dan menjauhi larangan. Kalau semua diamalkan akan mendapat balasan yang baik kan. Nah, itu yang diturunkan Allah, kebaikan seperti itu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan, ya kebaikan tadi melaksanakan ajaran Allah sepenuhnya, ya tuntunan Rasul yang berupa Al-Quran dilakukan sepenuhnya, dia berbuat baik seperti itu. Nah, di dunia aja mereka itu fi hadhihi dunya hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Waladarul akhirati khair, bahkan besok di akhirat itu mereka mendapat bahagia lebih baik lagi. Karena apa? Kebaikan di akhirat itu kalau dibandingkan dengan kebaikan dunia tidak sebanding. Nah, umpamanya ya buah-buahnya saja di dunia banyak buah macam-macam, tapi di sana di akhirat ya lebih enak, lebih segar, wah pokoknya lebih lezat kan begitu. Tidak bisa sama dengan buah di dunia. Wala ni'madarul muttaqin. Nah, yang diceritakan besok di akhirat pahala baik itu yaitulah sebaik-baik pahala bagi orang yang takwa seperti itu. Ya wujudnya ya apa? Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'una kadzalika najzillahul muttaqin. Nah, sebaik-baik nikmat yang diberikan orang kepada orang muttaqin yaitu surga, jannatu adn, jannah adn, nama surga itu adn. Yadkhulunaha, dan mereka masuk, orang muttaqin itu masuk dalam surga adn itu yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka itu apa saja yang dikehendaki. Mayasyauna, apapun yang dikehendaki itu tersedia semuanya bagi mereka itu di surga. Kadzalika najzillahul muttaqin, demikianlah Allah membalas orang-orang yang takwa seperti itu. Takwa itu ya iman, yang 6 itu. Rukun iman yang 6 itu ya agamanya Islam, berbuat baik dalam rangka melaksanakan ajaran Allah sesuai dengan syariat Islam begitu. Itu orang takwa seperti itu, dapat balasan sebaik itu, itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, dan orang-orang yang diwafatkan, yang dimatikan oleh malaikat Israel dalam keadaan baik-baik, ya dalam keadaan kondisi akhirnya itu tetap iman, tetap Islam, tetap beribadah, ya minta ampun pada Allah, bertobat. Kepada mereka oleh malaikat dikatakan salamun alaikum, selamatan atasmu. Wah, ini dari malaikatnya menyambutnya dengan baik itu, selamatan bagimu ya fulan, ya kamu sudah jatahnya untuk dipanggil Allah ini. Udkhulul jannah, masuklah surga, bima kuntum ta'malun, masuk surga ya karena akibat perbuatanmu sendiri. Kamu di dunia kan selalu iman pada Islam, iman, berislam, beramal soleh dan seterusnya kan. Nah, akibat itu kamu itu masuk surga itu. Hal yang duruna ila anta tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbika kadzalika fa'alal ladzina min qablihim wa ma dzalamullahu walakin kanu anfusahum yadzlimun. Nah, sekarang arahnya pembicaraan pada orang kafir ini. Hal yang duruna, apakah
yang mereka tunggu-tunggu. Hanya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu orang kafir orang musyrik itu apa? Kecuali datangnya kepada mereka itu malaikat penjabut nyawa. Ya, jadi mereka itu selalu dalam keadaan kafir itu tidak ada yang mereka nanti-nanti yang ditunggu-tunggu itu. Kecuali datangnya malaikat penjabut nyawa, yaitu malaikat Israel itu datang untuk menjabut nyawanya gitu. Atau datangnya hari kiamat. Awaya atiya amru rabbik, atau datang hari kiamat. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Demikianlah perbuatan orang yang dulu itu seperti itu, selalu menentang pada Allah, gitu. Tidak iman pada Allah, menentang Rasul, tidak percaya pada kitab suci. Nah, bagi mereka itu tidak ada yang ditunggu. Orang seperti itu yang ditunggu hanya datangnya kematian setelah malaikat Israel datang dia punya nyawa, atau yang datang besok hari akhir gitu loh. Wa ma dzalamahumullah, dan Allah tidak menganiaya kepada mereka itu. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, ya justru karena mereka sendirilah yang menganiaya diri sendiri. Lalu disuruh iman, suruh Islam, tunduk patuh pada tidak mau, itu kan menganiaya sendiri-sendiri. Fasabahum sayyi'atu ma'amilu, dan dia itu ditimpa oleh keburukan apa-apa yang mereka lakukan. Jadi kalau orang berbuat jahat di dunia, besok itu apa balasannya akan menimpa mereka sendiri akibat perbuatan mereka itu. Wa haqabihim makanu bihi yastahiun, dan mereka itu akan diliputi, ya akan selalu diazab dengan apa-apa karena yang mereka persemaukan pada Muhammad dan umatnya dan Al-Quran dan Allah. Jadi mereka itu diliputi dosa-dosa azab karena mereka dulu waktu di dunia hanya mengejek-ejek Rasulullah, mengejek ayat Al-Quran, mengejek Allah, mengejek umat Islam, nah gitu. Baqala alladzina asyraku law sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala haramna min dunihi min syai'in kadzalika fa'ala alladzina min qablihim fahal ala rusuli ilal balagul mubin. Dan berkatalah waqala alladzina asyraku, dan berkatalah orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang mensekutukan Allah, menyembah selain Allah, dia berkata, la Allah, kalau Allah mengendaki, ma'abadna min dunihi min syai', aku tidak akan menyembah selain Allah sesuatu pun. Wah, dia kalau Allah mengendaki, wah, rupanya dia tidak dikehendaki Allah, nyatanya menyembah berhala-berhala. Nahnu wala abauna, kami tidak akan menyembah, maksudnya kalau Allah mengendaki gitu ya, kami dan ayah-ayahku tidak akan menyembah selain Allah gitu loh. Kalau Allah mengendaki, nah rupanya Allah disalahkan. Mengapa Allah tidak mengendaki? Maka jadinya aku dan bapakmu sudah berhala, kan begitu itu maksudnya. Wala haramna min dunihi, dan tidaklah aku mengharamkan sesuatu, nah, kecuali selain yang diharamkan Allah. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim, demikianlah perbuatan orang yang terdahulu kebanyakan seperti itu. Fahal ala rusuli ilal balagul mubin, dan tidak ada kewajiban bagi seorang rasul itu kecuali hanya menyampaikan. Ya sudah, Nabi Muhammad diperintah menyampaikan dakwah Al-Quran, sudah disampaikan. Perkara mereka tidak mau, tetap musyrik, tetap kafir, menentang Islam, ya sudah, mereka begitu silahkan saja. Tapi kamu Muhammad, tugasmu sudah kamu selesaikan, kamu sudah melaksanakan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah masalahnya kalau sekarang Rasulullah sudah tidak ada, ya kita umatnya ini yang membantu melaksanakan, mengambil alih tugas Rasulullah itu, menyampaikan ajaran Allah dalam Al-Quran ini, seperti kegiatan ini, ya ini kan melanjutkan saja tugas Rasulullah menyampaikan ayatnya Allah pada manusia banyak, kan begitu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibut taghut wa minhum man hadallah wa minhum man haqqas alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sungguh Allah itu telah mengutus setiap umat itu ada seorang rasul
Ya, dulu kan zamannya Musa, ada Rasul Musa dan kaumnya. Zaman Daud ada Rasul dan kaumnya. Nabi Isa ada Rasul dan kaumnya. Dan Muhammad juga Rasul, ada kaumnya, itu umat Islam ini, sedunia ini. Allah mengatakan, lah perintahnya apa? Anibudullah, supaya menyembah Allah. Nah itu, Rasul-Rasul diperintah supaya menyampaikan pada umatnya supaya menyembah Allah yang satu. Wastanibut tauhid, dan adalah menjauhi tauhid. Nah ini pengertian tauhid itu ya segala sesuatu yang difungsikan sebagai Tuhan. Nah gitu aja. Sesuatu itu bisa berupa benda, berupa orang. Nah, kalau orang ya umpamanya saja, dulu ada Fir'aun. Fir'aun itu ya tauhid juga. Karena apa? Dia ngaku Tuhan, kaumnya disuruh menyembah dia, lah begitu. Ya pengikut-pengikut juga termasuk itu. Ada siapa itu? Orang-orang komunis itu, ada Lenin, ada siapa, Stalin. Kalau Cina ya ada Mao Zedong. Itu kan orang-orang kafir semua, tidak percaya pada Tuhan semua itu. Mereka tidak mau itu, tidak mau menyembah Allah itu mereka itu. Nah itu kalau mereka dipundi-pundi oleh rakyatnya sebagai pemimpin, bahkan jasadnya tidak dikubur, dibalsem, ditaruh di dalam museum, ditutup dengan kaca, lalu dia kalau datang itu menghormat bahwa dialah yang memimpin negara ini jadi maju, jadi makmur, dan seolah-olah dia itu difungsikan sebagai Tuhan, lah begitu. Nah itu termasuk apa namanya tauhid seperti itu, termasuk aliran paham. Ya komunisme itu paham yang mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan. Nah kalau ada orang mengikuti paham seperti itu, sehariannya dia menentang Tuhan, kegiatannya menentang Islam, menentang orang Islam. Nah itu ya pengikut tauhid seperti itu, paham komunisme itu ya tauhid, gitu aja. Nah kalau ada orang memberikan ajaran lalu diikuti oleh kaumnya dari bolonya, dan dia tidak mengikuti Al-Quran, malah mengikuti ajaran seorang, nah membelokkan mengikuti ajaran selain Allah, itu ya termasuk yang diikuti itu ya tauhid kalau seperti itu. Nah itu aja pengertiannya. Faminhum man hadallah, dan sebagian umat yang diciptakan oleh Allah di dunia itu, sebagian ada yang diberi petunjuk Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan sebagian dari mereka itu yang sudah pasti atas mereka itu kesesatannya yang telah disediakan oleh Allah, yaitu orang yang kafir musyrik tidak tunduk pada Allah itu, tentang Islam itu, yaitu ya dipastikan oleh Allah mereka itu sudah jadi sesat. Fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka hendaklah kamu adakan perjalanan itu di bumi itu. Maksudnya disuruh wisata ke tempat-tempat bekas orang-orang yang diazab dulu oleh Allah. Ya, kau ke Mesir ya mau melihat Fir'aunnya itu masih ada itu. Fangduru, maka perhatikan, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang derita, kesudahan dari orang-orang mendustakan pada Allah itu. Intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi mayudillu wa malahum min nasirin. Jika kamu mengharap Muhammad, sangat mengharap bahwa mereka itu supaya mendapat petunjuk dari Allah, ya kamu mengharap semua kaummu, semua umatmu jadi orang yang imani orang Islam, dapat petunjuk dari Allah. Fa innallaha la yahdi mayudillu, Allah tidak akan beri petunjuk orang yang telah disesatkan. Jadi manusia itu dasarnya ada yang sesat, ada yang dapat petunjuk. Jadi kalau orang dapat petunjuk itu atas kehendak Allah, tapi kalau yang tidak mau diberi petunjuk ya sesat. Itu sudah konklusinya begitu itu. Ada iman, ada kafir, ada petunjuk, ada sesat. Nah, begitu. Jadi kalau orang sudah disesatkan Allah itu tidak akan dapat petunjuk gitu. Wa malahum min nasirin, dan orang yang sesat itu, yang disesatkan Allah itu tidak akan dapat pertolongan. Apalagi besok di akhirat. Waqsamu billahi jada aimanihim, mereka orang kafir, orang musyrik itu, mereka bersumpah-sumpah kepada Allah, demi Allah, dan sumpahnya betul-betul itu sumpahnya itu. Apa sumpahnya? Ayat asullah, Allah tidak akan membangkitkan mayamutu, orang sudah mati. Oh, dia sampai sumpah-sumpah demi Allah, Allah tidak akan membangkitkan orang sudah mati, sudah dikubur, kamu dibangkitkan, tidak akan itu. Wah, seolah dia tahu betul keadaannya, sampai bersumpah betul-betul begitu itu. Dan sumpahnya menyebut nama Allah.
sumpah demi Allah, aku tidak percaya itu bahwa Allah akan bangkitkan orang yang sudah mati itu, begitu. Bala wa'dan alaih haqo. Bukan begitu, yang benar itu bahwa janji Allah itu pasti akan datang, yaitu bahwa hari kiamat itu Allah akan membangkitkan orang yang sudah mati itu. Jadi orang mati pasti akan dibangkitkan. Kok kamu sumpah-sumpah tidak akan dibangkitkan? Nah, itu kan ya lucu. Walakin aksara nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui tentang hal dibangkitkannya manusia itu setelah mati dari kubur itu. Liyubayyina lahumul ladzina salafu fihi wa liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Hendaklah dijelaskan kepada mereka itu orang-orang yang berselisih ya tentang kebangkitan itu, maksudnya memperselisihkan tentang kebangkitan dari mati itu. Bihi waliya'lamal ladzina kafaru, dan tidaklah mengerti bahwa orang yang kafir itu sesungguhnya mereka itu bohong itu. Ya, dia ngomong bahwa manusia tidak akan dibangkitkan setelah mati, itu ucapan bohong. Itu katanya Allah begitu. Orang kafir yang ngomong seperti itu, sumpah-sumpah bahwa orang tidak mati tidak akan dibangun, itu omong bohong, itu omong bohong-bohongan dari orang-orang kafir. Ini Allah menjelaskan begini. Innama qauluna lisai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Nah, ini Allah menfirmankan tentang bagaimana kalau dia berkehendak untuk mencipta sesuatu. Sesungguhnya qauluna, firman kami Allah pada sesuatu, idza aradnahu, jika aku menghendakinya, an naqula, aku tinggal mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadi. Jadi Allah itu kalau mendaki sesuatu, terjadinya sesuatu, dia hanya ngomong pada yang akan dijadikan itu, kun, jadilah, jadi, lalu jadi. Paman tadi Allah membuat boneka yang akan dijadikan Adam itu sudah jadi boneka, lalu dikasih tiupkan roh, jadilah Adam, jadi Adam, ya gitu loh. Allah kan menjadikan sesuatu begitu itu, tinggal ngomong pada yang akan dituju, jadilah, lalu jadi. Kalau kita sekarang ya, kita mau makan, wah tidak usah kok lalu makan, lalu datang sendiri makanan, ya kita harus ada berasnya, ada menanak nasi, ada menghidangkan, baru makan, kan begitu. Waladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah di jalannya Allah, yaitu ceritanya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di Madinah disiksa oleh orang kafir itu, untuk menyelamatkan keimanannya lalu diperintah hijrah ke Madinah itu. Mimbadi ma dulimu, setelah mereka itu dianiaya, yaitu orang-orang Mekah dulu kan pada awal Islam kan, yang masuk Islam kan dianiaya orang kafir, orang musyrik itu. Nah, orang yang berhijrah itu, mereka sudah dianiaya lalu pindah dari Mekah ke Madinah itu. Lanubawi annahum fid dunya hasanah, maka Allah akan menempatkan mereka itu di dalam dunia ini kehidupan yang lebih baik, yaitu lebih baik Madinah daripada Mekah. Di Mekah dikejar-kejar, disiksa oleh orang kafir, di Madinah diterima oleh orang-orang Ansor, dianggap saudaranya, diperlakukan saudaranya, ya hidup bersama-sama sebagai seorang Muslim gitu. Wala ajrul akhirati akbar, dan pahala di akhirat itu lebih besar daripada pahala yang ditempatkan mereka di bumi oleh Allah, di tempat yang baik-baik tadi. Walaupun di dunia sudah baik, tapi di akhirat lebih baik lagi. Laukanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Alladzina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Nah, orang-orang yang mau hijrah lalu diberi kebaikan di dunia dan akan mendapat pahala yang baik di akhirat itu, mereka itu orang-orang yang sabar dalam menghadapi mereka itu dihina, ya, difitnah oleh orang-orang kafir, orang musyrik itu. Dia sabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu pada Allah berserah diri, pasrah bongkoan kepada Allah gitu. Wa ma arsalna min qablika,
ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu Muhammad, laki-laki. Nah, kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul laki-laki yang kami beri wahyu. Jadi rasul itu semua laki-laki, tidak ada rasul perempuan. Jadi kalau ada seorang orang ngaku-ngaku dapat wahyu, lalu ngaku jadi rasul, lalu cari pengikut, lalu diikuti orang-orang, itu tidak benar. Wong rasul harus laki-laki. Makanya wa ma arsalna min qablika, tidaklah aku Muhammad mengutus sebelum itu seorang rasul kecuali seorang laki-laki yang aku beri wahyu padanya, pada rasul-rasul itu. Fas'alu ala dzikri, tanyakanlah itu pada orang-orang yang banyak ilmu pengetahuan agama, orang Nasara dan orang Yahudi yang punya Injil dan Taurat. Tanyakan pada mereka itu, mereka tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui, kalau tidak tahu, tanya aja pada orang-orang ahli Injil Taurat itu, dia tahu persoalan semuanya itu. Bil bayyinati wal jubur, dan rasul-rasul yang kami utus itu dia itu membawa apa? Membawa kitab dari Allah. Jadi rasul-rasul itu diutus dengan membawa kitab dari Allah. Kalau Musa yang membawa Taurat, kalau Isa membawa Injil, kalau Daud membawa Zabur, kalau Muhammad membawa Al-Quran. Jadi rasul-rasul yang diutus itu sambil membawa kitab. Zabur itu kitab. Wanzalna ilaika dzikra, dan sungguh aku menurunkan kepada Muhammad yaitu dzikra. Dzikra itu Al-Quran. Litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun, supaya kamu menjelaskan isi Al-Quran itu kepada manusia. Ma nuzila ilaihim, dan apa-apa yang diturunkan pada mereka. Pada mereka itu ya rasul-rasul yang lalu itu, termasuk Al-Quran itu ya diturunkan pada pengikut-pengikutmu. Nah, itu terangkan pada manusia seperti itu. Kan Quran untuk semua manusia, hudal linas. Maka pada mereka itu, manusia-manusia itu, kamu beri penerangan tentang isi Al-Quran itu. Wala'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka itu mau ngambil pelajaran. Ya, isi pelajaran yang aku sampaikan yaitu ajaran Al-Quran itu, supaya menjadi orang yang beriman, berislam, bertakwa, beramal soleh, dan seterusnya, sehingga akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.